Apa di sini? Tidak bisa lain kalau itu. Orang memiliki materi tidak bisa menikmati lain. Tidak bergantung kepada barang. Tidak bergantung pada barang, betul. Yang lain lagi. Tidak terikat, betul. Apa lagi? Apa kira-kira maksud Tuhan dengan menyatakan firman ini? Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sia-sia, bukan? Tidak merasa memiliki, punya seperti tidak punya. Betul nggak? Nah, siapa bisa menggambarkan? Merasa tidak memiliki, punya seperti tidak punya. Itu kalau kita peragakan, kira-kira seperti apa gaya hidup kita, gaya tubuh kita? Gimana? Sederhana. Oke. Enggak, kalau kita peragakan dalam lewat tubuh kita itu bentuknya seperti apa? Bukan kita katakan, kita peragakan. Ayo, ada. Kayak cepat. Lama sekali. Saya beri 1, 2, 5 detik lagi untuk berpikir. Oke? Gimana? Peragakan begini, Ustaz. Di tangan kita ada begitu banyak benda berharga yang kita bisa pegang. Tapi cara pegang kita buka tangan ini, bukan kita genggam. Tuh nggak ada yang amin. Nah, orang pelit nggak bisa begitu. Betul, orang pelit nggak bisa begitu. Orang pelit itu dengan barang itu, sudahlah. Nah, itu artinya. Jadi kita megang sesuatu, di tangan kita ada sesuatu itu, tapi kita tidak memegangnya karena nggak digenggam, cuma dibuka saja. Ngerti maksud ini, saudara? Hebat sekali. Itu sebabnya kalau kita tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan berasal dari kita tapi dari Dia, maka hidup ini hati kita gak akan lengket dengan apapun juga. Yang sekolah finance, sekolah ekonomi, siapa yang pernah dengar seorang tokoh investment terkenal di dunia, namanya Benjamin Graham? Ada pernah dengar? Ada benar? Coba angkat tangan. Nggak ada di sini. Benjamin Graham itu orang hebat, saudara. Dia lahir tahun 1894, dia meninggal tahun 1976. Tapi sampai hari ini pemikirannya masih dipakai oleh orang, dan dia orang hebat. Bukunya dicetak terus, dan itu luar biasa. Waktu saya baca biografinya, saya kagum pada orang ini. Latar belakangnya menderita. Papanya meninggal di umur 9 tahun. Papanya punya perusahaan penjual porselen, alat-alat makan. Begitu meninggal, ibunya nggak ada persiapan apa-apa, langsung habis dan mereka sekeluarga jadi miskin sekali. Tapi anak ini, Benyamin kecil ini, nggak tahu Tuhan berikan dia talenta untuk bisnis luar biasa. Umur 20 dia lulus dengan nilai terbaik dari satu perguruan tinggi terkenal di Amerika. Umur 26 dia sudah profesor dan dia sudah jadi dosen yang hebat sekali. Dan pemikirannya diterima orang. Bayangkan, itu awal abad yang lalu, akhir abad yang lalu. Sampai saat ini orang masih mempercayai. Nah, saya belajar dari hidupnya adalah orang itu nggak pelit, ilmunya dia bagi terus, dia nggak mau tahan sesuatu. Nah, saya tidak tahu dia Kristen atau tidak karena dalam biografinya nggak dituliskan. Maka itu kalau kita belum bisa membenci ayah ibu kita, dalam arti bukan ayah ibu kandung kita benci, nggak suka, bukan begitu, tapi zona nyaman, rasa aman dalam hidup kita ini, maka kita tidak akan layak jadi pengikut Yesus. Punya apa saja yang kita dapatkan, saya belajar mulai hari ini, jangan digenggam. Oh, nggak ada yang ngamen lagi, susah bener. Karena apa? Orang punya sesuatu nggak digenggam ya jatuh. Tapi itulah kebenaran yang luar biasa, saudara. Musuh utama kekristenan bukan iblis, dengarkan.
Musuh utama kekristenan bukan setan. Musuh utama kekristenan bukan neraka. Musuh utama kekristenan bukan penyakit. Musuh utama kekristenan itu egois. Catat itu baik-baik. Orang yang suka mementingkan diri sendiri, itu enggak layak. Kembali ke Lukas 14. Jadi bagian pertama, kita enggak akan bisa menjadi pengikut Yesus kalau kita tidak membenci hal-hal itu tadi. Saya ulangi, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Bayangkan Tuhan berkata sampai membenci nyawanya sendiri. Nah, kalau kita tahu orang yang membenci nyawanya sendiri, itu kesimpulannya apa? Orang itu bagaimana? Apa? Kalau ada orang membenci nyawanya sendiri, itu kesimpulannya orang itu bagaimana? Ayo cepat. Apa kesimpulannya? Bukan bunuh diri loh, bukan bunuh diri lain. Itu orang patah hati itu. Membenci nyawa sendiri dalam ini apa artinya? Tidak memikirkan diri sendiri. Saudara, ini syarat yang pertama untuk kita menjadi pengikut Yesus. Kalau tidak akan layak. Nggak akan layak. 27. Barang siapa, ini yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan, saya ulangi lagi 27 Lukas 14. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saya ingin setiap pribadi mulai hari ini itu menyadari betul-betul konsekuensinya, saudara. Tidak dapat menjadi murid. Itu nggak main-main konsekuensi ini. Orang itu boleh jadi Kristen, tapi kalau tidak menuruti aturan ini, maka orang itu tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Berarti tidak semua orang Kristen itu murid Yesus. Betul tidak? Tidak semua orang Kristen itu murid Yesus. Nah, sebetulnya ini yang menyebabkan pekerjaan Tuhan gak selesai-selesai. Bukan karena setan, tapi karena sedikit yang jadi murid. Banyak yang percaya Yesus, banyak. Banyak yang jadi Kristen, banyak. Tapi tidak semua bisa jadi murid. Karena persyaratan ini. Jadi renungkan nanti di rumah. Saudara punya sesuatu tapi gak boleh digenggam. Pegang dengan tangan terbuka. Bayangkan. Itulah murid Yesus. Bahkan sampai nyawanya sendiri pun. Mikul salibnya. Bukan salib Tuhan Yesus, tapi salib kita masing-masing. Kita harus mikul itu. Saudara, ada banyak definisi tentang kayu salib. Ada banyak definisi. Tapi mari kita ambil yang paling sederhana. Apa sih arti salib itu? Ini kita pakai cara pada zaman Roma. Pada zaman Romawi dulu, orang-orang hukuman, termasuk hukuman mati, itu nggak harus dipenjara. Orang-orang yang dihukum mati pada zaman itu, mereka boleh bebas. Tapi dengan satu syarat. Setiap hari kalau dia keluar rumah, dia harus pikul salib. Yang akan dipakai untuk menghukum mati dia sendiri. Jadi kalau sekarang kita pakai lagi, jadi kalau saudara jalan-jalan kemana terus ada orang pikul salib, oh nggak lama mati itu, nggak lama lagi mati itu. Dan bukan cuma itu, malu, betul nggak? Tahu mau dihukum mati. Nah, sebetulnya ini lebih ngeri daripada yang difonis mati tapi bisa dalam penjara. Gak ada yang tahu, bukan? Lebih baik dipamerkan kayak orang itu supaya dunia tahu. Nah, artinya buat kita, saudara, kalau Yesus minta barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Artinya, kalau ada orang yang saudara lihat sedang memikul salib, nggak mungkin orang itu akan mikir macam-macam. Dia lagi mikul salib, wah aku mau beli jam tangan yang 4 juta, aku mau beli rumah,